Pada sesi yang telah lalu kita membahas tentang manusia jika hidup ini mengikuti keinginan dirinya sendiri atau keinginan nafsu dan jiwanya, ujungnya kecewa. Teman-teman sekalian, pertanyaan selanjutnya, terus apa yang harus kita lakukan agar kita itu tidak kecewa dengan kehidupan, agar kita itu memiliki kebahagiaan yang hakiki gitu. Karena setiap orang pada dasarnya hanya ingin memiliki kebahagiaan yang hakiki, itu yang bagaimana gitu. Caranya gampang. Kembalikan hidup kita ini kepada relnya sebagai manusia. Apa toh rel hidup manusia itu? Persis seperti HP atau handphone. Handphone itu kalau digunakan untuk main pingpong gitu ya tentu cepat rusak, error. HP kalau digunakan untuk main lempar-lemparan ya error. Karena apa? Karena HP tidak diciptakan untuk main pingpong, tidak diciptakan untuk lempar-lemparan. Kalau mau lempar-lemparan, beli bola kasti, betul nggak? Gitu. Siapa yang paling tahu dari HP? Atau siapa yang tahu manfaat dari HP? Ya pabriknya HP. Kemudian siapa yang paling tahu fungsi manusia, visi misi dasar manusia itu hidup? Ya yang membuat manusia. Siapa yang membuat manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian. Pertanyaannya, seringkali kita itu tidak memahami konsep dasar hidup manusia itu diciptakan oleh Allah untuk apa. Sehingga masing-masing dari kita menentukan sendiri-sendiri, hidup itu untuk ini, untuk ini, untuk ini, hidup itu melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Saya akan bahagia kalau nanti melakukan ini. Akhirnya ketipu di dunia. Karena apa? Karena kita bukan pembuat manusia. Teman-teman sekalian, selanjutnya pertanyaannya adalah apa toh visi misi manusia itu hidup menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang penting nih. Kita kalau hidup itu nanti sudah sampai klimaks, bingung, hampa, marah, sedih, anxiety, panic attack, schizofren dan lain sebagainya, kita kembalikan ke jalur manusia yang sesungguhnya. Apa itu? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku, kata Allah, kami, kata Allah, tidaklah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Maka ketika kita hidup itu dikembalikan kepada rel untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti tidak akan kecewa. Teman-teman sekalian, apakah kemudian ketika kita itu hidup untuk beribadah harus sholat setiap saat? Tidak. Sholat cukup 5 kali sehari, saudara. Apakah kita itu harus sedekah terus? Tidak. Sedekah cukup semampu kita. Terus bagaimana? Dalam agama Islam, rentetan kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi seluruhnya ibadah. Yang kerja silahkan kerja, yang tadinya dokter silahkan tetap menjadi dokter, yang petani tetap silahkan bertani, yang membangun karir silahkan membangun karir, yang selama ini bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing silahkan, nggak usah ada yang dirubah sedikit pun, cuman yang dirubah mindsetnya. Karena dengan mindsetnya itu dirubah dari bekerja untuk mengikuti keinginan diri sendiri menjadi bekerja karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya kecewa kemudian tidak akan menjadi kecewa. Maka teman-teman sekalian, yuk kita sekarang rubah mindsetnya. Dari yang tadinya hidup itu mengikuti keinginan menjadi hidup itu untuk beribadah kepada Allah.